Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Kembali lagi bersama saya, Naili Saana, dalam video pembelajaran kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang materi virus. Mari kita simak videonya. Sebelum memasuki materi, sepertinya virus ini sudah tidak asing lagi di telinga kita semua. Karena seperti yang dapat dilihat, negara kita, negara Indonesia, termasuk ke dalam negara yang terkena paparan virus yang disebut dengan virus COVID-19. Yang pertama, kita akan membahas pengertian virus terlebih dahulu. Virus merupakan mikroorganisme patogen yang berukuran sangat kecil dan hanya dapat bereplikasi di dalam sel makhluk hidup karena mereka ini tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Selanjutnya adalah struktur dari virus. Ketika virus diperbesar, maka diperoleh hasil seperti ini. Ini merupakan gambaran dari struktur penyusun tubuh virus. Kira-kira apa saja bagian-bagiannya? Bagian paling atas, paling besar ini disebut dengan kepala virus. Lalu dilanjutkan sebagai penopangnya, yaitu disebut dengan leher virus. Dan pada bagian bawah yang ada banyak ini merupakan ekor virus. Kepala virus, kita akan membahasnya terlebih dahulu. Kepala virus terdiri dari kapsid atau berupa selubung protein yang berfungsi sebagai pemberi bentuk pada virus kepada virus yang akan dilahirkan atau yang akan diciptakan yang barunya, dan juga melindungi asam nukleat virus dari kerusakan. Dan asam nukleat ini berupa substansi genetik yang berfungsi untuk membawa kode pewarisan sifat. Nah, ini dia merupakan materi genetik dari virusnya. Jadi, materi genetik ini terdapat di dalam kepala virus. Lanjut ke bawahnya, yaitu ada leher virus. Leher virus dibagi menjadi bagian kerah, yang ini, yang ada di bawahnya kepala virus, dan juga sebagai penopangnya, yaitu leher virus. Lanjut ke bagian ekornya, ekor virus. Ekor virus ini juga berperan sangat penting bagi virus tersebut karena ekor virus ini berfungsi untuk melekatkan dirinya ke dalam sel inang yang ditemuinya serta memasukkan materi genetik virus ke dalam sel inang tersebut melalui ekor-ekor virus ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai replikasi virus. Replikasi virus merupakan cara atau tahapan bagaimana virus dapat berkembang biak untuk memperbanyak dirinya. Nah, replikasi virus ini terbagi menjadi dua siklus. Siklus yang pertama yaitu siklus litik dan yang kedua siklus isogenik. Kita akan membahas siklus litik terlebih dahulu yang dimulai dari tahap adsorpsi atau tahap pelekatan. Pada tahap ini, bagian ujung ekor virus ini berfungsi untuk menempelkan ekor virus kepada dinding sel yang ditemuinya. Setelah menempel, virus akan segera mengeluarkan enzim lisozim untuk melubangi dinding sel inang yang ditempelinya. Kemudian dilanjutkan ke tahap penetrasi. Pada tahap ini, DNA atau RNA virus akan masuk ke dalam sel inang melalui penambatan lempeng ujung, kontraksi, dan juga penusukan masak. Bagian tubuh virus yang masuk ke dalam dinding sel ini hanyalah asam nukleatnya saja, sedangkan bagian kapsid atau kepalanya ini tetap berada di luar dinding sel dan akan terlepas dengan sendirinya setelah tidak digunakan lagi. Selanjutnya yaitu tahap sintesis. Pada tahap ini terjadi penghancuran DNA sel inang sehingga membuat sintesis DNA bakteri menjadi terhenti. Nah, setelah proses ini berhasil, DNA bakteri akan digantikan oleh DNA virus sehingga virus mampu mengendalikan secara utuh kehidupan dari sel bakteri tersebut. Hal ini bertujuan untuk membuat salinan asam nukleat atau DNA virus yang kemudian akan membentuk
berbagai komponen seperti kepala, leher, dan juga ekor virus, yang akan dilanjutkan ke tahap perakitan, di mana komponen-komponen yang sudah terbentuk ini akan dirakit kembali menjadi satu kesatuan struktur tubuh virus yang sempurna, dimulai dari kepala, leher, dan juga ekor. Dan selain itu, kapsid atau kepala virus ini yang sudah terbentuk secara utuh itu akan diisi dengan DNA virus, sehingga proses reproduksi dari virus ini berhasil menciptakan virus yang baru. Dan pada fase ini bisa menciptakan virus yang baru sekitar 100 hingga 200 buah. Selanjutnya, pada tahap yang terakhir, kerja enzim lisozim yang bekerja pada awal fase hanya untuk melubangi dinding sel. Pada tahap akhir ini, kerja enzim lisozim ini malah berbanding sebaliknya, yaitu membuat perpecahan atau kerusakan atau kehancuran dari dinding sel tersebut. Pecahnya dinding sel ini diikuti dengan pelepasan virus-virus yang baru yang sudah terbentuk, yang telah siap untuk melakukan replikasi ulang dengan cara menemukan dinding sel inang yang baru. Next, kita akan membahas mengenai siklus lisogenik. Pada tahap yang pertama, yaitu sama saja seperti siklus litik, tahap adsorpsi atau tahap pelekatan dimulai dari ekor virus ini melekatkan dirinya kepada dinding sel inang yang ditemuinya. Lalu, enzim lisozim bekerja untuk melubangi dinding sel inang yang sudah dilekatkan oleh ekor virus tersebut. Kemudian dilanjutkan ke tahap injeksi. Pada tahap ini sebenarnya sama saja seperti tahap daur litik, di mana virus ini mulai memasukkan asam nukleatnya atau DNA virus ke dalam sel inang tersebut dan melepaskan kapsid yang sudah tidak digunakan lagi. Kemudian dilanjutkan ke tahap penggabungan. Pada tahap ini, virus akan memutus ikatan asam nukleat yang dimiliki sel inang dan masuk ke dalamnya untuk menghubungkan rantai itu kembali. Jadi pada tahapan ini, virus tidak mengambil alih asam nukleat sel inang, melainkan membaur untuk membentuk satu kesatuan yang disebut dengan profag. Selanjutnya yaitu tahap pembelahan. Pada tahap ini, virus yang telah tergabung dengan DNA sel inang yang kemudian menjadi profag hanya akan bereplikasi ketika asam nukleat sel inang bersintesis dan melakukan pembelahan. Profag ikut membelah ketika DNA bereplikasi, sehingga jumlah profag dengan jumlah DNA hasil replikasi sel inang ini sama ya jumlahnya. Nah, dengan cara ini tentu saja virus tidak merusak sel inang, melainkan membaur menjadi satu dan mensubstitusi beberapa bagian asam nukleat sel inang. Reproduksi virus dilakukan bersamaan dengan reproduksi sel inang, di mana sel inang ini akan mewariskan asam nukleatnya atau materi genetik virus pada proses reproduksi sel inang. Nah, pada tahap ini virus dapat terus membelah mengikuti sel inang atau memasuki daur litik. Tahap yang kelima yaitu tahap pemisahan. Tahap ini sudah memasuki tahap daur litik. Pada tahap ini kondisi yang sangat buruk, misalnya terpapar radiasi ultraviolet, itu membuat profag yang semulanya tenang menjadi sangat aktif. Nah, bagaimana profag yang aktif ini? Profag yang aktif ini akan memisahkan dirinya dari DNA sel inang, kemudian mulai mengambil alih peranan DNA dalam hal sintesis protein. Selanjutnya yaitu tahap sintesis, sama seperti yang ada di siklus litik. Nah, pada siklus lisogenik ini, DNA dan RNA dari sel inang kemudian digunakan untuk menggandakan asam nukleat virus sebanyak mungkin. Selain itu, virus akan menggunakan protein yang terdapat pada sel inang untuk kemudian digunakan dalam menggandakan kapsid. Dilanjutkan ke tahap perakitan, yaitu sama saja ya seperti tahap yang ada di siklus litik, di mana virus yang sudah digandakan seperti kapsid
leher dan juga ekor ini akan dirakit kembali menjadi satu kesatuan struktur tubuh virus yang utuh, yang sempurna. Kemudian dilanjutkan ke tahap lisis, yaitu tahap akhir dari daur lisogenik juga, di mana virus-virus ini mulai dibebaskan dari sel inangnya secara eksplosif dengan menggunakan enzim lisozim yang digunakan untuk menghancurkan dinding sel inang tersebut. Nah, itu dia materi mengenai virus dalam video pembelajaran kali ini. Semoga materi video pembelajaran yang disampaikan dapat dipahami oleh adik-adik yang ada di rumah. Tetap jaga kesehatan dan juga semangat dalam belajar. Saya Naili Saada, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.